Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi tentang pengaruh literasi terhadap peningkatan pengetahuan siswa SMP 104 Jakarta Selatan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di zaman modern ini menyebabkan manusia menjadi malas. Gadget merupakan salah satu teknologi modern utama penyebab kemalasan. Tidak hanya kalangan muda yang pandai menggunakan teknologi tersebut. Kalangan tua pun tak ingin ketinggalan zaman. Bahkan saat ini banyak sekali anak-anak yang lebih pandai menggunakan gadget. Mungkin kebanyakan kaum tua menggunakan gadget untuk urusan pekerjaan. Lain halnya dengan kebanyakan kaum muda yang menggunakan gadget hanya untuk memainkan game online atau sosial media. Batasan masalah. Karena keterbatasan peneliti dalam hal waktu, biaya, dan tenaga, serta untuk menjaga agar penelitian terarah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian hanya mengenai pengaruh literasi terhadap peningkatan pengetahuan siswa kelas 9 SMP 104 Jakarta Selatan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran tentang pengaruh literasi terhadap peningkatan pengetahuan siswa kelas 9 SMP 104 Jakarta Selatan. Yang kedua itu manfaat praktis, bagi guru, agar siswa SMP 104 Jakarta Selatan mengetahui pengaruh literasi terhadap peningkatan pengetahuan dan membuat siswa SMP 104 Jakarta Selatan bisa lebih gemar dan senang dalam melaksanakan literasi sehingga terjadi peningkatan pengetahuan. Bagi siswa, untuk menambah wawasan luas dan pengetahuan pada siswa SMP 104 Jakarta Selatan. Bagi peneliti, untuk mengetahui pengaruh literasi terhadap peningkatan pengetahuan siswa SMP 104 Jakarta Selatan. Bab 2. Literasi, pengaruh literasi terhadap peningkatan pengetahuan, kerangka berpikir, hipotesis. Literasi. Literasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis. Yang kedua, dan secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Pengetahuan. Ada informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Yang kedua, menurut Putjawijana, pengetahuan adalah reaksi pada manusia dengan semua rangsangan yang terjadi di alat untuk melakukan penginderaan jauh pada objek tertentu. Sedangkan dari No Tautmoji berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil dari pengetahuan setelah orang melakukan penginderaan jauh. Berbeda dengan Oni S. Prijono, menurutnya pengetahuan adalah sesuatu yang diperoleh dari kebiasaan orang mengembangkan rasa ingin tahunya. Pengaruh literasi terhadap peningkatan pengetahuan. Literasi adalah kebiasaan membaca. Membaca dapat menjadikan manusia menjadi lebih cerdas dalam berpikir dan dapat mengetahui suatu ilmu yang sebelumnya belum diketahui. Maka dari itu, literasi sangat mempengaruhi dan berperan penting dalam peningkatan pengetahuan. Yang kedua, dengan menerapkan kegiatan literasi secara terus-menerus, maka ilmu pengetahuan yang didapat seseorang akan meningkat, sehingga tercipta generasi manusia yang lebih unggul dalam menghadapi zaman modern. Kerangka berpikir. Di sini ada literasi, kemudian peningkatan pengetahuan, kemudian pelajar, dan kemudian pelajar yang berpengetahuan luas. Hipotesis. HO. Hipotesis 0. Tidak ada pengaruh literasi terhadap peningkatan pengetahuan siswa SMP 104. HA. Hipotesis alternatif. Ada pengaruh literasi terhadap peningkatan pengetahuan siswa SMP 104. Bab 3. Metodologi penelitian. Tempat waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di SMP 104, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan 9, RT 5 RW 4 Tegal Parang, Jakarta Selatan. Mengingat populasi dan sampel penelitian yang dibutuhkan peneliti berada di Kemang, Jakarta Selatan, maka penelitian akan dilakukan selama waktu yang ditentukan.
Populasi dan sampel. Penulis mengambil sampel penelitian dari populasi siswa kelas 9 yang berjumlah 204. Berdasarkan populasi menurut Suharni Arikunto, jika jumlah populasi dijadikan sampel, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, dan jika jumlah populasinya besar, maka dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Sehingga besar persentase yang diambil secara random dari jumlah keseluruhan 30%. Teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan dua cara, dengan rumus yang akan digunakan data yang akan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, analisis parsial dengan statistik deskriptif. Yang kedua, analisis korelasional. Di sini bisa kita lihat rumus-rumus. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.